Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai perkopian. Minuman kopi merupakan minuman yang sudah sangat populer dan sebagian orang menyukainya karena di samping rasanya yang pahit juga punya sensasi tersendiri, bisa untuk mengusir kantuk, dan juga memang bagi pecinta kopi merupakan kenikmatan tersendiri, dan tiada hari yang nikmat sebelum bisa menikmati mantapnya pahitnya kopi. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat kopi dari Desa Sarwodadi, Kecamatan Bejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Nah, sekarang kita akan mencoba menengok ke kebun yang ada di kawasan Sarwodadi. Kita akan mencoba menemui petani langsungnya. Semoga nanti di sana kita bisa berjumpa dengan para pekebun yang memang biasanya sedang di ladang untuk waktu-waktu seperti ini. Kita akan coba ini perkebunan kopi ya, dengan pemilik perkebunan kopi khas Sarwodadi. Niki Robusta apa Arabica? Oh, wah, ini kopi Robusta asli Sarwodadi sedang berbuah, enggak? Oh, tapi teles nggih itu sing 2.750 teles nggih yuk. Oh. Oh, Arabica langkung awes nggih. Ini kebun kopi Robusta, ternyata Robusta ini untuk sudah pada berbuah. Ini baru saja, ternyata kemarin baru saja dipetik. Ini tinggal sisanya yang masih hijau-hijau. Ternyata kisaran harganya hanya 2.750 untuk Robusta, sedangkan untuk Arabica bisa mencapai 6.000 per kilogramnya. Matune pinten bulan sepindah? Oh, sekolah. Oh, pokoknya sak nganu nih sesuai situasi. Ini ternyata kopinya sedang diwatun, dibersih-bersihkan dan diberi rumput-rumput kering sebagai pupuknya, damen. Ternyata satu batang ini bisa tumbuh beberapa dompol. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 5, ada yang sampai banyak. Kita lihat yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, ada yang sampai 8 dompol, ada yang 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wih, ternyata ada yang banyak banget, panjang.
ada yang sampai 12 dompol dalam satu runtutan atau urutan kopi di batang ini. Nah, saya ada di bawah pohon kopi. Kita lihat di sana petani kopi sedang membersihkan dan menyebar-nyebarkan lemen atau damen. Kalau ini adalah gambar bunga kopi. Biasanya bunganya harum. Nah, setelah beberapa saat kemudian akan menjadi buah kopi yang kalau masih muda itu berwarna hijau. Nanti kalau sudah tua, ini lama-kelamaan warna hijau ini akan berubah menjadi warna yang merah. Dan yang bagus adalah dipetik saat sudah berwarna merah. Kalau ini adalah juga contoh pohon atau tanaman kopi, tetapi ini masih sangat muda. Artinya ini baru saja akan berbuah untuk pertama kalinya. Biasanya kebun kopi di sini kebanyakan adalah robusta, walaupun ada sebagian yang menanam arabica. Nah, ini biasanya juga pemupukannya juga masih alamiah, masih menggunakan pupuk kompos. Bahkan ada beberapa yang juga menggunakan abu atau sisa-sisa pembakaran buah atau pawon dari tanaman itu. Kita lihat dan ini contohnya kopi yang dipupuk pakai abu sisa-sisa pembakaran dari dapur itu juga digunakan untuk pemupukan kopi. Di sekitaran daerah ini juga hampir semua orang memiliki tanaman kopi. Ada yang memang diperuntukkan khusus untuk kebun, ditanami kopi semua, tetapi ada yang ditanami di pinggir-pinggir wilayah atau di pinggir-pinggir kebun mereka, atau istilahnya mungkin sebagai pagar. Ini kita lihat contohnya di sini. Sebenarnya ditanami tanaman ada cabai dan sebagainya, tapi di pinggir-pinggirnya ditanami kopi. Sehingga ini biasanya digunakan untuk konsumsi sendiri, karena sebagian besar orang di daerah sini sangat menyukai minuman kopi ini. Ingat mungkin daerah sini, sehingga minuman kopi ini akan sangat cocok sekali untuk kebutuhan keluarga atau yang. Nah, kita lihat ini juga pohon atau tanaman kopi yang sudah mulai berbuah. Nah, ini juga masih jenis robusta, karena memang kebanyakan di daerah sini robusta yang buahnya itu memang sangat menyenangkan karena bisa banyak berbuahnya. Ini juga bisa kita lihat kalau ini kebun kopi yang sudah tua. Nah, artinya ini sudah lama ditanam sehingga sudah cukup tinggi dan ini belum dipanen. Ini adalah menjelang panen. Sudah kita lihat sudah ada beberapa buah yang sudah kelihatan merah. Ya, ini artinya buah sudah siap untuk dipanen ketika warnanya sudah merah. Dan memang kalau menjadi kopi, nah yang merah semua seperti ini yang bagus. Idealnya memang yang dipetik adalah yang sudah benar-benar merah seperti ini, sehingga nanti kalau menjadi kopi akan menghasilkan kopi yang benar-benar nikmat dan bisa kita bedakan dengan kopi yang fermentasinya belum merah.
karena memang proses pemetikan ini akan mempengaruhi juga kualitas kenikmatan kopinya celak. Kalau misalnya kopi dicampur antara yang hijau dan yang merah, nanti juga beda rasanya dengan kopi yang benar-benar dipetik sudah merah semua. Kita lihat ini juga jenis robusta yang memang sedang berbuah, tetapi ini kelihatannya belum dipanen. Kalau seandainya ini dipanen, maka sebaiknya memang diambil saja yang merahnya, sehingga nanti akan bisa bagus dan tentu juga harganya lebih mahal. Nah, biasanya setelah proses pemetikan, kemudian oleh para petani biji kopi tadi dijemur. Ini adalah kopi yang sedang dijemur. Biasanya setelah kopi yang tua atau yang merah-merah itu dipetik, lalu oleh para petani kopi terus dijemur sampai kering. Untuk proses penjemuran ini disesuaikan dengan kebutuhan waktunya. Ketika terik matahari panasnya menyengat, mungkin bisa 3, 4 atau 5 hari. Tapi ketika hari-hari musim penghujan atau sering mendung, maka untuk penjemuran sampai kering butuh proses sampai seminggu. Jadi tergantung cuaca dan juga tergantung sinar mataharinya, apakah sinar mataharinya menyengat atau tidak. Kalau seperti ini kan agak-agak mendung ini. Nah, ini biji kopi robusta Sarwodadi yang sedang dijemur, kelihatannya sudah agak kering ini. Biasanya kalau sudah kering tinggal dipelocoh atau dibuang kulitnya, sehingga nanti akan menjadi beras kopi istilahnya. Tempat di sini ada yang penggilingan kopinya sudah pakai mesin, tetapi ada juga para penduduk desa yang masih tradisional atau menggunakan lumpang. Jadi ditumbuk pakai lumpang, tapi ini sudah sangat-sangat jarang yang menggunakan ini karena sekarang sudah banyak beredar grinder atau penggilingan kopi yang lebih praktis dan tentunya lebih cepat untuk mencapai lembutnya. Nah, ini masih contoh beberapa beras kopi yang sudah siap. Ya, kalau ini adalah contoh kopi yang sudah digiling. Jadi dari beras tadi yang sudah siap untuk digiling, tinggal kita gilingkan, bisa di jasa penggilingan, atau kalau kita memiliki blender sendiri ya bisa kita giling pakai alat tersendiri. Nah, untuk cara giling ini sudah ada di video saya yang beberapa saat yang lalu, cara membuat kopi atau menggiling kopi pakai blender, sudah kita sampaikan pada video sebelumnya. Masih kita lihat beberapa contoh daripada beras dan juga
jadi kopi yang sudah digiling ini, berarti kita tinggal mengemasnya ke dalam bentuk atau kemasan yang lebih kecil sehingga akan terjangkau harganya. Nah, kalau ini kan masih sekitar 1 bungkus 5 kiloan. Nah, nanti akan dikemas ke dalam bentuk yang lebih kecil, 250 gram atau 500 gram, ya sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kalau ini kita lihat, ini adalah contoh kopi yang sudah digoreng. Kalau kopi yang tadi berasnya itu kan biasanya digoreng atau disangan. Nah, setelah digoreng atau disangan, kita baru bubuk atau contohnya yang sudah digoreng, tetapi ini pakai penggorengan yang tradisional, tidak pakai penggorengan yang modern. Nah, kita lihat di sini contoh kopi Sarwodadi yang sudah dikemas. Ini bisa kita nikmati atau mungkin bisa kita beli di beberapa pertokoan, sudah tersebar ini untuk kopi Sarwodadi. Nah, sedikit keistimewaan kopi Robusta Sarwodadi ini, konon katanya para pecinta kopi yang sudah biasa menikmati ini ada rasa sedikit kecutnya. Nah, padahal biasanya yang ada kecut-kecutnya itu kopi Arabica, tetapi untuk di Sarwodadi ini walaupun Robusta tetapi ada sedikit rasa kecut-kecutnya, sehingga mungkin itu yang menjadi keistimewaan atau menjadi nilai plusnya daripada kopi Robusta Sarwodadi. Sekian untuk kalau sekiranya dirasa bermanfaat, tolong untuk bisa di like, di share ataupun di